Rahayu, 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 rahayu. Salam budaya. Saya Mbah Gimbal, Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Dan saya juga seorang dukun. Baru-baru ini saya mengucapkan kalimat permohonan maaf kepada seluruh sahabat, keluarga, ulama, kiai, ustadz, habaib, dan gus-gus di konten orang lain. Tapi secara pribadi, kata maaf itu hanya saya tujukan kepada para tokoh-tokoh agama yang mencintai negeri ini, yang mencintai kerukunan. Tapi tidak akan berlaku kata maaf saya ini buat kiai-kiai, kelompok-kelompok radikal. Saya tidak butuh maaf dari mereka. Dan ingat, saya Mbah Gimbal, Sang Putra Alam, asli arek Surabaya, tidak akan menjilat ludah yang sudah saya keluarkan. Untuk sahabat-sahabat keluarga besar dari putra-putra Borneo, saya Mbah Gimbal sebagai orang Jawa bangga melihat persatuan kalian. Dengan slogannya yang luar biasa, Adilkah Talino Bajurimnikah Saruga Basengatkah Jubata Arus, arus, arus. Ketika daerah kalian diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak bermoral, kalian bersatu tumbuh menjadi sesuatu kesatuan Borneo. Mudah-mudahan suatu saat kaki saya juga nyampe di Borneo untuk melihat kebersamaan kalian di depan mata saya. Mudah-mudahan saya juga bisa menggunakan kalung-kalung tengkorak yang kalian gunakan, karena ini adalah simbol bahwa setiap manusia pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Nah, sebelum kita menjadi tulang dan tengkorak, hidup ini lakukan untuk kebaikan. Dan jangan pernah ditunda untuk berbuat baik, saudaraku. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Dan sekali lagi, saya Mbah Gimbal menyampaikan kepada seluruh teman-teman, saudara-saudara yang sempat menantang saya, mengatakan saya yang macam-macam. Saya berterima kasih. Dengan seperti itu, saya semakin dikenal banyak orang. Sekali lagi saya terima kasih. Dan saya tidak akan takut menerima tantangan kalian. Karena kalian bukan levelnya Mbah Gimbal. Bukan. Kalian bukan musuhnya Mbah Gimbal. Karena musuh terberat saya adalah diri saya sendiri, yaitu ego dan kesombongan saya. Bagaimana saya harus mengendalikan diri, bukan untuk melayani orang, untuk berantem. Bukan level dari Mbah Gimbal. Maaf, saya penakut. Dengan anak kecil juga saya penakut. Apalagi dengan orang-orang yang punya nama. Saya takut. Takut untuk tidak menghargai diri saya sendiri dan leluhur ketika saya harus melayani kalian-kalian, saudaraku semuanya. Apakah kalian sudah tahu track record Mbah Gimbal selama ini sebagai apa? Sehingga kalian seolah-olah ketika ada berita, kalian potong-potong dan kalian viralkan dan kalian ambil sisi negatifnya. Apakah saya marah? Enggak. Apakah saya membenci kalian? Enggak. Karena bukan musuhku kalian itu. Kalian bukan musuhnya Mbah Gimbal, bukan musuhnya dukun, bukan. Bukan level sama saya. Musuh saya yang terbesar sekali lagi adalah jati diri saya sendiri. Harga diri saya sendiri. Itu musuh saya. Jadi sekali lagi, kita adalah bersaudara. Tidak perlu saling memusuhi.
Bukan untuk adu jotos, bukan. Bukan untuk adu ilmu kesaktian. Gak ada orang sakti. Gak ada orang hebat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita ini mampu menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Kalian mengatakan Mbak Gimbal, dukun, aliran hitam, aliran sesat. Dari mana kalian tahu? Tolong tunjukkan kepada publik kesesatannya Mbak Gimbal. Lihat track record Mbak Gimbal, perjalanan Mbak Gimbal sebagai apa bertahun-tahun. Mungkin kalian baru melihat sekilas saja, baru-baru ini aja. Siapa sih sosok Mbak Gimbal? Ya maaf, saya sering ceramah di atas panggung bersama ulama-ulama besar. Dengan menggunakan kalung seperti ini, mereka menerima. Dan saya bangga sebagai dukun. Apa bedanya ulama dengan dukun? Sama bro, sama. Yaitu saling memberi pencerahan, saling memberi pertolongan. Versinya aja yang beda. Dukun dan ulama itu sama. Bedanya cuma hanya mereka menggunakan kalimat-kalimat Quran atau kalimat-kalimat doa agamanya mereka masing-masing. Sedangkan dukun juga menggunakan kalimat doa yang mereka hafalkan. Sekarang dukun dianggap sesuatu yang tabu. Dianggap sesuatu yang syirik. Syiriknya dari mana bro? Coba jelaskan. Sebelum adanya agama-agama import masuk ke Indonesia bumi pertiwi, dukun itu adalah penolong. Mereka membantu proses kelahiran para anak raja, anak rakyat, mengobati orang sakit, melakukan banyak hal-hal yang aneh-aneh, yang ajaib pada zaman-zaman dahulu. Banyak tugas-tugas mulia para dukun-dukun. Kok sekarang dianggap syirik? Dianggap kata-kata dukun itu kampungan. Padahal banyak pelaku terapi ini yang sebenarnya dukun. Misalkan dukun pijet diganti terapis, ujung-ujungnya ya mijet bro. Dukun ya, dukun pijet, tapi gengsi disebut dukun pijet. Terapis disebut paranormal. Beda bro. Paranormal itu bukan dukun, tahu nggak? Dukun adalah profesi seseorang di bidang tertentu. Ingat ya, dukun adalah profesi seseorang di bidang tertentu. Misalkan dukun pijat, dukun bayi, dukun mantra-mantra, dan lain-lain. Tapi kalau paranormal, itu adalah artinya diambil dari bahasa Yunani, yaitu para, yang artinya peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dianggap normal. Itulah yang disebut paranormal. Dan dukun punya kewajiban yang sama dengan ulama dan kiai, yaitu sebagai penolong, sebagai spiritual. Spirit memberi semangat, memberi motivasi. Ngerti nggak sih bro? Hantem, wah dukun, ini dukun. Mana yang namanya dukun itu malu. Jangan malu sekarang ya. Mulai saat ini kalian yang merasa tukang terapi, tukang pijat, jangan malu kalau kalian dipanggil dukun. Dukun itu saringan alam pada zaman dahulu. Dan hanya orang-orang tertentu yang layak menjadi dukun. Dukun juga punya kategori. Ada dukun sesat juga banyak, dukun aliran hitam juga banyak. Sama juga. Kembali ke oknumnya, banyak juga ulama kiai yang sesat. Contohnya, banyak berita memakai uangnya santri, korupsi uangnya santri, menghamili santrinya. Seperti kejadian yang heboh di Bandung. Yang salah siapa? Orangnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, harga dirinya. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya,
Saya Mbak Gimbal hanya manusia biasa, tidak lepas dari kata dan salah. Oleh sebab itu, ayo mulai saat ini kita bersama-sama berbineka tunggal ika, mengangkat tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, taruh di dada kita masing-masing Pancasila, dan kita bersatu bergotong royong. Jangan merasa bahwa kalian adalah orang-orang yang lemah. Jangan, bangkit bersama-sama. Kita bantu pemerintah untuk membuat bumi pertiwi ini kembali tersenyum. Karena Ibu Pertiwi sudah lelah dan capek menangis. Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam, sekali lagi tidak akan pernah takut dengan siapapun di muka bumi ini. Selama kita masih sama-sama doyan nasi, di dunia ini nggak ada satupun yang saya takutin. Yang saya takutin cuma dua, yaitu satu, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah ibu kandung yang melahirkan saya. Hanya dua yang saya takutin dalam dunia ini. Yang lainnya adalah semua adalah saudara yang tidak perlu kita musuhi, yang tidak perlu kita benci. Bencilah dirimu sendiri ketika kamu dan saya tidak bisa melakukan kebaikan. Malulah kamu dengan Sang Maha Kehidupan. Jadi saudaraku, selama kita diberi kesempatan hidup ini, lakukan kebaikan. Lakukan, jangan pernah ditunda. Dan jangan lagi ada perbedaan antara kita semua. Kita ini satu saudara, satu daerah, satu Nusantara. Indonesia Jaya. Salam hormat dari saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam. Rahayu, rahayu, rahayu.